Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd. Melanjutkan penjelasan dari Ma'ali Syekh Saleh Ibn Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah di dalam risalahnya penjelasan atas Kitabut Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang dinamakan dengan I'anatul Mustafid bi Syarhi Kitabit Tauhid. Ma'ali Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan wa sayati fil ahadits man mata wa huwa yushriku billahi syai'an dakhala an-nara wa man mata wa huwa la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannata. Dan akan datang di dalam beberapa hadis. Yang pertama yang beliau bawakan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik, menyekutukan Allah Jalla wa Ala dengan sesuatu apapun, memiliki dosa syirik yang belum sempat bertaubat darinya, dosa syirik yang dibawa mati, iyadzan billah, dakhalan nar, maka niscaya akan dicampakkan ke dalam api neraka. Sebaliknya, wa man mata wa huwa yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa saja yang mati, meninggal tidak membawa dosa syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka akan memasuki dan berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Hadis yang berikutnya yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Innallaha harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah Jalla fi'ula mengharamkan bagi neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, tidak ada yang diibadati dengan benar kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia cari dengan hal itu hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka diharamkan baginya untuk disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika minal ahadits allati fiha anna at-tauhid ya'simu min dukhulin nar atau ya'simu min al-khulud fiha. Dan selain daripada itu, dari hadis-hadis yang mengandung atau terdapat di dalamnya keterangan bahwa at-tauhid akan memberikan ismah, penjagaan, penyelamatan dari memasuki neraka. Diselamatkan dari memasuki neraka, atau ismah, penjagaan, penyelamatan dari kekal di dalamnya. Jika seandainya dimasukkan ke dalam neraka di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan Allah Jalla fi'ula yang ditegakkan atasnya, dikarenakan dosa-dosa selain syirik dia miliki dari maksiat, dosa-dosa besar, kan tapi disebabkan tauhid yang ada pada dirinya diselamatkan dari berkekalan di neraka. Dia tidak akan kekal di neraka. Wa sayati babun mustaqillun fi hadzal kitabil mubarak ismuhu babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Dan akan datang bab yang mustaqil tersendiri di dalam kitab yang diberkahi ini, yang beliau namakan atau nama babnya adalah babun fadlut tauhid, bab keutamaan tauhid dan apa yang akan dihapuskan oleh tauhid dari dosa-dosa. Walamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. فمعاذ رضي الله عنه أبشر الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي إذا سمعه الناس فإنهم يتكلون على جانب الرجاء وتساهلون في المعاصي. Nah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Muadz yang lalu, hak hamba atau jangan engkau kabarkan dan beritakan kepada manusia tentang ini, sehingga akhirnya apa? Kalau diberitakan dan disampaikan kepada mereka, yattakilu, mereka akan bermalas-malasan. Yakni maksudnya kata Syekh bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam khasyat, takut dan khawatir apabila manusia menyimak dan mendengarkan hadis ini, mereka akan yattakilun ala janibir raja, mereka akan bertelekan, berpegang kepada pengharapan besar
bergantung kepada roja dengan pengharapan. Dan kemudian yatasahaduna fil ma'asi, mereka bergampang-gampangan dan bermudah-mudahan di dalam melakukan maksiat. Kan yang penting saya bertauhid, yang penting saya tidak menyekutukan dan tidak berbuat syirik kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tidak mengazabku, tidak akan menyiksaku, dan tidak akan mencampakkanku ke dalam nerakanya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah memahami atau merealisasikan, mempraktekkan apa yang sebenarnya atau yang seharusnya untuk mereka lakukan, apa yang diinginkan di dalam hadis yang mulia ini. Khawatir tidak sampai pemahaman mereka di dalam memahami hadis ini di atas pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Khawatir salah dan keliru di dalam memahami hadis yang mulia ini, sehingga Nabi alaihi salatu wassalam melarang Mu'adz untuk menceritakan dan mengkhabarkan ini kepada manusia. Wa yaqulun, sehingga mereka akan mengatakan, madumna muwahhidin fal ma'asi la tadurruna, selagi kami adalah orang-orang yang bertauhid, muwahhidin, maka maksiat-maksiat tidak akan memudaratkan kami. Dan subhanallah, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam atas sahabat atau para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, yang barangkali itu tidak menimpa mereka, kan tapi generasi yang datang setelah jauh dari masa mereka, jauh dari masa dan kurun mereka, dari umat ini, banyak yang demikian, berasumsi dan beranggapan, bahkan berkeyakinan demikian. Yang penting saya di atas tauhid dan tidak berbuat syirik dan menyekutukan Allah Jalla wa Ala, maka maksiat dan dosa-dosa, kelalaian, kemalasan yang aku lakukan, yang ada pada diriku, tidak akan memudaratkanku, membuat dia bermudah-mudahan, bergampang-gampangan di dalam melanggar aturan-aturan dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, bermalas-malasan di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Hampir-hampir tidak memiliki semangat kepada yang lain, merasa aman, merasa cukup dengan apa yang dia yakini dan dia pahami. Nah, fayuballighuna janibar rajai ala janibil khauf, sehingga mereka berlebih-lebihan di dalam memberikan harapan atau memiliki ar-raja, pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Melebihi sehingga mengalahkan sisi al-khauf, melupakan sisi rasa takut yang harus dan wajib dimiliki oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apabila bermaksiat, melakukan dosa, bermudah-mudahan, lalai, dan seterusnya, mengalahkan hal ini, hampir-hampir menguburkannya, lenyap di dalam dirinya. Nah, fahadha minal hikmah, maka inilah di antara hikmah, tujuan, rahasia yang sempurna yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, annal ilma la yudau illa fi mawadhihi, bahwasanya ilmu tidaklah diletakkan kecuali
pada tempat-tempatnya. Fa idza khifa min ilqa'il masaili ala ba'dhin nas mahdhurun akbar fa innahum tuktabu anhum ba'dul masail min ajli syafaqati bihim wa rahmatihim min al-wuqu'i fil mahdhur. Sehingga apabila dikhawatirkan di dalam menyampaikan masalah-masalah pada sebahagian manusia akan terjadi mudarat yang lebih besar, hal-hal yang dikhawatirkan dipastikan akan terjadi dan menimpa mereka dari hal yang dihindari, dari hal yang dikhawatirkan, dari hal yang diingkari, dari hal yang diwaspadai, justru itu yang akan mendominasi terjadi pada mereka dan menimpa mereka, maka sesungguhnya didiamkan, disimpan dari mereka sebahagian masalah-masalah sebagai bentuk asyafaqah bihim, sebagai bentuk kasih sayang terhadap mereka atau kepada mereka, dan rahmat kepada mereka agar tidak terjatuh, terjerembab ke dalam perkara-perkara yang diingkari, yang diwaspadai dan ditakutkan atau dikhawatirkan. Nah, fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi kitmani hadha an-naw' min al-ilmi min 'amatin nas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kitman, menyembunyikan jenis ini atau jenis dari ilmu ini dari keumuman manusia. Wa akhbara bihi Mu'adhan, sehingga Nabi alaihi salatu wassalam hanya menyampaikan hadis ini kepada Mu'adh saja. Kenapa? Lianna Mu'adhan minal jahabadah, minal jahabadah, karena Mu'adh termasuk di antara sahabat-sahabat yang memiliki ilmu, faqih dalam pemahamannya, cermat. Kuat keilmuannya. Wa min khawasil ulama, dan termasuk di antara ulama-ulama di kalangan sahabat yang khawas, yang memiliki kekhususan, keistimewaan. Ulama-ulama khusus yang memang memiliki keistimewaan dan kelebihan dengan ilmunya, dengan kefakihannya, dengan pemahamannya, dengan kecerdasannya, dengan keimanannya. Nah, fadalla ala annahu yajuzu kitmanul ilmi lil maslahati, sehingga hadis ini bisa menjadi dalil, bukti yang menunjukkan kepada kita bolehnya menyembunyikan ilmu untuk kemaslahatan. Satu jenis ilmu atau sebahagian persoalan-persoalan ilmiah dari masalah-masalah ilmu disembunyikan untuk suatu maslahah. Idza kana yatarattabu ala idahi ba'dil masail lin-nasi mahdhur, apabila seperti yang kita katakan tadi akan mengakibatkan di dalam menjelaskan sebagian persoalan-persoalan ilmu yang semacam ini atau yang semisal dengannya atau yang semakna dengannya kepada manusia, justru akan membawa kepada sesuatu yang mahdhur, yang tidak baik, yang diwaspadai, yang diingkari. Bi an yafhamu khata'an, seperti mereka akan salah di dalam memahami. Tidak sampai akal mereka mencerna, tidak sampai pemahaman mereka di dalam memahami. Au yattakilu ala ma sami'u, atau dalam bentuk mereka akan bertelekan kepada apa sebatas yang mereka dengar.
fa innahum la yukhbaruna bidzalik, maka apabila kondisinya seperti ini tidak disampaikan ilmu itu kepada mereka. Makanya aneh kalau orang-orang yang baru belajar, baru pemula di majelis ilmu, di dalam menuntut ilmu, kemudian menyibukkan dirinya dengan permasalahan ar-rudud, bantahan-bantahan sebagian ulama kepada ulama yang lain, atau terkait dengan masalah-masalah fitnah khilafiyah yang terjadi di antara masyayikh, al-asatidzah, wal akhwan, wasyuyukh, sibuk dengan itu, menyibukkan diri dengan fitnah, perselisihan, perseteruan, silang pendapat yang terjadi di kalangan para masyayikh, para ulama. Sibuk dengan itu. Ini akan memalingkan mereka dari ilmu. Pemula, belum punya pijakan, belum memiliki dasar-dasar ilmu yang seharusnya dia menyibukkan dengan hal-hal yang berguna dan bermanfaat baginya. Di awal belajarnya, di awal pijakannya di dalam ilmu. Ini juga disebabkan apa? Salahnya jalan, metode dan cara di dalam menuntut ilmu, atau lebih mendahulukan sisi hamasah, semangat kosong belaka yang dikatakan la yughni minal haqqi syai'a, yang sama sekali semangat kosong tidak memberikan kebenaran sedikit pun. Baru turun gunung sudah berlagak menjadi pendekar. Semua orang disikat, semua orang didebat, di komen-komen, di status-status, di grup-grup, semua disikat. Akhirnya apa? Menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, justru menjadi cibiran. Kalau cibiran atas dirinya mungkin agak ringan, khawatirnya dengan sebab dia tercoreng ad-da'wah, al-haq, dicibir, dilecehkan. Maka sebagai seorang penuntut ilmu, ukur bayang-bayang kita, bercermin kita dulu, lihat apa yang sudah kita capai di dalam jenjang-jenjang ilmu. Maka berlakulah kita, bersikaplah kita di atas kedudukan yang kita berada padanya. Makanya tidak seluruh para ulama bicara tentang apa? Rudud, membantah dari kalangan-kalangan tertentu, dari orang-orang pribadi tertentu. Dan tidak juga seluruh dari masyayikh para ulama menyibukkan dirinya dengan masalah tahdzir atau jarah wa ta'dil, kritikan, peringatan dari golongan tertentu, manusia tertentu, pribadi, tokoh dan semacamnya. Enggak semua. Karena ini butuh sisi-sisi yang harus dimiliki oleh seorang yang berbicara dan menceburkan dirinya dalam arena ini. Tidak sembarangan. Masalah jarah wa ta'dil, masalah rudud, membantah, masalah tahdzir dan semacamnya, menyingkap, borok kelompok tertentu, sekte tertentu, fulan tertentu, tokoh tertentu. Ini butuh disiplin atau bidang-bidang disiplin ilmu yang harus dia kantongi, yang dia persenjatai dirinya sebelum menerjunkan dirinya. Tapi tidak, sekarang tidak. Hampir semua mau menjadi imam jarah wa ta'dil. Hampir semua ingin menjadi imam membawa bendera jarah wa ta'dil. Ya Allah.
Sehingga tidak ada majelis kecuali dia bicara tentang Ustadz Fulan, bicara tentang Syekh Fulan. Tidak ada statusnya kecuali hanya menghantam Ustadz Fulan dan Syekh Fulan. Allahumma musta'an. Nah, kemudian barakallahu fikum, dan kemudian bentuk lain terkadang dia mendikte, mengilzam, memaksa dan mengharuskan kepada setiap dai harus bicara tentang masalah itu, sehingga dia jadikan itu sebagai ujian dan ukuran terhadap manhaj seseorang ustadz. Kan aneh itu melihat. Jangankan ustadz, syekh pun mereka perlakukan demikian, sehingga begitu mudah dan lancang beraninya mereka menghukumi seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, orang yang lembek manhajnya, enggak jelas dan semacamnya, atau tidak menonjol manhajnya, tidak kuat manhajnya seperti syekh yang mereka inginkan. Syekh Abdul Razak Al-Badar juga demikian, kena hantaman dan tajamnya lisan mereka yang kurang ajar. Syekh Saleh Suhaimi dan yang lainnya daripada syuyukh masyayikh, Syekh Saleh Suhaimi yang di Riyadh, hampir-hampir. Begitupun juga masyayikh-masyayikh yang ada di Yaman dipaksa. Tidak ada keharusan dan kelaziman. Bahkan ustaz-ustaz yang ada di negeri ini pun juga kalau tidak dikenal sebagai orang yang pernah membantah, bicara dan semacam, ini dihukumi sebagai ustaz yang lembek manhajnya. Dia ukur manhaj itu dengan rudud wa tahdhir. Rudud wa tahdhir, la ilaha illallah. Sehingga yang ada dalam otak dan benaknya rad wa tahdhir, rad wa tahdhir, rad wa tahdhir. Ya Allah. Dan ini ada ya. Dan kita memaklumi orang-orang semacam ini. Nah, karena saya juga pernah hampir masuk ke dalam bahagian dari mereka dan pernah ikut di dalam barisan mereka mulai 2006 atau 2007. Kemudian saya cuti 2008. Begitu saya berangkat ke Mekah, ya sudah nggak ada lagi saya ikut, karena saya sudah sibuk belajar di Mekah. Pulang saya 2012, ke bawah lagi harus fitnah ini. Jadi hal-hal semacam ini tidak asing lagi bagi saya. Paham? Bukan artinya saya membanggakan diri, tidak. Untuk sebagai pengalaman pribadi, saya sudah mencukupkan diri saya sebagai orang yang menyaksikan langsung, atau bisa dikatakan sebagai saksi hidup di dalam metode dan cara-cara seperti ini. Cukuplah al-waqi' sebagai khairun syahida, sebaik-baik saksi. Dan tidaklah, atau seperti yang dikatakan al-khabar laisa kal muayyanah, orang yang hanya sekedar dapat berita-berita tidaklah sama seperti orang yang betul-betul menyaksikan langsung. Dan saya menyaksikan langsung. Mungkin sebagian kita hanya sekedar kabar-kabar saja, akhbar, berita tentang orang-orang semacam ini yang setipe dengan yang kita sebutkan tadi lebih kurang, tapi saya betul-betul muayyanah, saya melihat bagaimana tindak tanduk mereka. Sampai suatu hari saya juga pernah dipaksa untuk mentahdir Ustadz Fulan, untuk berbicara tentang Ustadz Allan. Kalau saya tidak melakukan hal itu, maka kajian saya akan ditahdir juga, dan juga akan diancam untuk ditutup. Nah, ini saya alami, ikhwani fillah, nazakumullah. Allah. Saya bicara ini
Karena saya juga bisa bicara ini berarti saya juga siap akan mempertanggungjawabkan ucapan saya di hari kiamat. Ilzamat, pengharusan. Tidak ada. Antum melihat ada masyayikh mengharuskan masyayikh yang lain berbicara tentang tokoh-tokoh tertentu, tentang masalah-masalah fitnah masyayikh? Tidak ada. Kita tanya kepada masyayikh. Sehingga hal ini menguatkan saya untuk keluar dari belenggu dan rantai dakwah